Nah, selamat siang nih coy, kan akhirnya balik lagi bersamaku di sini ya kan, yang dimana setelah kemarin kita udah ngelakuin beberapa proyekan vario ya kan, yang dimana udah mulai ganti rip and body, kemudian ada beberapa parts yang modifikasi mulai dari kayak carbon Kevlar, kemudian ya beberapa parts lah selain carbon Kevlar juga ada ya kan. Nah kalau misalnya belum lihat silahkan lihat dulu ya kan, kalian scroll dulu ya kan di beranda YouTubeku ya kan. Nah kali ini kita berada di dalam ruangan, melainkan karena kita bukan mau proyekan vario, melainkan kita mau maketin ganteng sih helm KIT Falcon 2 FR ku coy kan. Nah yang dimana aku udah pernah nge-review sih masalah helm ini, dan aku belinya ini udah di tahun lalu, di tahun 2021 ya kan, yang dimana sampai sekarang ini helmnya masih standar coy ya kan, masih standar ting-ting ya kan, yang dimana belum pakai visor iridium, terus nggak ada kayak spoilernya nggak ada ya kan. Jadi ibaratnya helm ini emang aku jarang pakai sih di rumah itu. Kalau misalkan nggak ada kayak motovlog yang aku pakai coy ya kan, karena eman aja sih sayang kalau misalkan dipakai di hari-hari coy ya kan. Jadi kalah lah ibaratnya helm ini sama helm kayak itu yang kemarin kita barusan beli langsung kita paketin ganteng ya kan. Jadi ibaratnya full face ini kalah sama kayak Kyoto lah ya kan. Jadi kasihan ya kan, daripada kayak di anak tirikan ya kan. Jadi langsung aja kita kali ini kita bakalan konten yang dimana paketin ganteng sih kayak Falcon 2 FR coy ya kan. Nah di sini aku ada beberapa kayak parts ya kan buat modifikasi si Falcon 2 FR. Di sini ada kayak kardus. Kemudian di sini juga ada kaca coy ya kan. Nah di sini juga ada kaca. Jadi yang dimana nanti kita bakalan review satu-satu mengenai parts-parts modifikasi buat ngedandanin ganteng si Falcon 2 FR, yang dimana kalau yang ini tuh emang nggak ada kardusnya karena emang apa ya, paketan ini datangnya itu udah 2 bulan yang lalu, cuman nggak sempet ngonten karena kan aktivitasku yang padat di kuliah, yang dimana ngerjain skripsi tuh ya kan, bingung-bingungnya ngerjain skripsi cuy. Jadi sebenarnya udah datang cuman nggak sempet ngonten lah ya kan, karena apa ya, aku lebih mementingkan kayak proyekan vario daripada kayak misalkan ngegantengin helm-helm gini ya. Masih ya nomor 2 lah, yang nomor 1 harus proyekan vario ya kan, karena proyekan vario itu harus menggantengkan vario si Sabi ya kan. Kalau si Sabi ganteng itu udah paling penting sih. Jadi apa ya, langsung aja sih kita yang namanya buka ya kan dari kardusnya. Kalau ini biarin aja emang ada kardus karena aku takut, karena di rumah tadi itu udah ketumpuk-tumpuk barang cuy, aku baru ngeh gitu kalau ini ketumpuk ya kan. Jadi aku lihat di kotaknya ternyata kaca ya kan, aku takut ada kayak misalkan pecah atau retak, makanya aku langsung buka kardusnya, ternyata masih aman cuy ya kan. Nanti kita bakal review juga. Oke, langsung aja kita review sih parts modifikasinya cuy. Oke, jadi kita bakalan ngebuka ya kan, nge-unboxing istilahnya ya kan, nge-unboxing yang dimana paketan ini ya kan. Soalnya kalau yang ini kan udah kebuka, jadi udah tau lah isinya visor ya kan. Nah, jadi di sini tuh aku belinya barengan ya kan. Jadi itu sebenarnya itu paketannya datangnya barengan semua cuy ya kan. Jadi kemarin tuh aku belinya ini sama helm cuy. Jadi helm kayak Kyoto, terus kemudian visor kayak Kyoto, kemudian spoiler juga kayak Kyoto. Pokoknya itu bareng semua. Jadi ada 5 barang langsung datang, helm, visornya 2, spoilernya 2 ya kan. Cuman yang ke review duluan kayak Kyoto ya kan. Jadi ada kesempatan kali ini baru bisa ngegantengin si Falcon 2 FR-nya cuy kan. Oke, di sini aku kebetulan belinya di Shopee seperti biasa, gratis ongkir ya kan. Kalau nggak gratis ongkir nggak mungkin aku barengan gitu belinya cuy ya kan. Jadi di sini kita langsung buka aja ya kan. Karena aku nggak bawa gunting jadi pakai kunci aja bukanya. Jadi kita langsung buka aja. Di sini kira-kira isinya apa ya kan. Yang jelas ini udah kayak apa ya, kayak pesok lah. Udah karena kayak ketumpuk barang di rumahku, makanya tuh aku khawatir sih sama si kacanya, makanya aku buka duluan, takutnya pecah atau gimana, aku lupa cuy ya kan. Jadi kita buka dulu aja, semoga aja masih aman ya kan barangnya cuy, karena ketumpuk banget sampai kardusnya peok ya kan. Nah aman cuy barangnya. Alhamdulillah barangnya masih aman cuy ya kan. Yaitu adalah, nah ini dia cuy ya kan. Ya adalah spoiler buat si KIT Falcon 2 FR ku cuy ya kan. Nah di sini aku belinya itu yang tipe GP ya kan. Kalau misalkan kan ada tuh kayak spoilernya si KIT Kyoto kemarin tuh kan nggak kayak GP, ibaratnya kayak tipis gitu aja ya kan. Nah kalau misalkan ini tuh kayak GP, apa kalau di bahasa apa ya, di Shopee itu 3D lah ibaratnya gitu lah, 3D ya kan. Jadi istilahnya itu kayak gitu. Dan di sini juga digratisin sama orangnya stiker. Nah ini untuk stiker visor helmnya lumayan lah kalau misalkan buat ngegantengin si visornya cuy. Nah kita buka dulu cuy kan, kita pengen tahu sih dalamnya itu gimana bahannya, apakah tipis apa gimana ya kan. Yang jelas kalau misalkan
barangnya aman sih nggak apa-apa sih. Kalau misalnya ada patahnya itu waduh lah ini dia cuy kan. Bakalan keren sih karena aku emang pesennya itu warnanya doff biar sama kayak si Falcon 2 FR nya, karena kan Falcon 2 FR ku yang belakang ini, nah yang belakang ini kan doff, jadi sama lah ibaratnya gitu kan. Nah untuk harganya nih, untuk harga si spoiler KIT Falcon 2 FR ini seharga 110.000 ya kan. Nah untuk 110.000 dengan kualitas plastik yang apa ya, ya bisa dibilang cukup lumayan bagus lah buat harga 110.000 ya kan. Dan untuk pengerjaannya juga rapi, nggak ada cacatnya, cuman dikasih 3M nya cuman 4 sih sebenarnya, kurang sih kalau menurutku. Terus di sini cuman 3M nya juga tipis-tipis banget, jadi kurang lah. Tapi nggak apa-apa lah, kalau misalkan kurang aku bakalan kasih 3M lagi sendiri ya kan. Terus kita lanjut review di kaca atau visor ya kan. Nah ini mereknya Norris, kalian bisa lihat di sini nih kan, Norrisnya ini aku ambil tipe visornya yang visor gold ya kan. Jadi sebenarnya kalau dilihat itu apa ya, kalau gold juga bukan gold gitu ya kan, karena kalau dilihat dari kamera pastinya kayak ada ijo-ijonya gitu cuy ya kan. Jadi ibaratnya itu kayak sedikit kesemu-semuan hijau gitu ya kan. Jadi goldnya itu kurang banget lah, kurang kelihatan. Justru malah kalau kena cahaya sinar matahari itu hijaunya yang rada kelihatan. Mungkin goldnya semu-semu hijau lah gitu ya kan. Dan untuk visornya ini iridiumnya aku beli sekitar harga 83.000 ya kan, yang dimana cukup worth it banget untuk kaca Norrisnya. Dan udah ada tier of cost-nya gitu, ada TOP-nya juga ya kan. Dan ini TOP-nya random, sebenarnya aku pesennya tuh yang warna putih bening ya kan, tapi datangnya warna hijau ya. Mungkin nyamain sama visornya lah, nyamain sama kacanya gitu ya biarin aja lah ya kan. Ya mungkin untuk harga visor dan spoilernya ini dengan harga 83.000 sama 110.000 udah worth it banget sih ya kan. Jadi kita langsung tinggal pasang aja ya kan. Aku juga penasaran kalau misalkan kalau udah kepasang semua itu gantengnya kayak apa, apakah sama-sama ganteng kayak KIT Kyoto yang kemarin ya kan. Oke langsung aja kita pasang. Untuk pertama-tama mungkin kita pasang di visor dulu ya kan, karena kalau sepengetahuanku kalau lihat di YouTube itu untuk pasangnya itu sih mudah ya kan kalau lihat di YouTube. Tapi kita nggak tahu sih untuk pasang KIT Falcon 2 FR ini susah apa enggak, karena kemarin di KIT itu mudah banget sih kalau menurut gue kan. Tinggal ngelepas gitu aja, karena kemarin aja aku coba ngelepasin yang kaca bening ini juga lumayan susah karena belum pernah dibuka sama sekali cuy kan. Oke langsung aja kita ganti sih visor iridiumnya cuy. Oke jadi di sini yang perlu kita lakukan adalah menarik tuas yang ada di bawah sini kalau misalkan mau kita ganti KIT Falcon 2 FR cuy kan. Tapi di sini tuh rada sulit karena rada seret banget sih cuy kalau menurutku. Karena dari sini tuh harus benar-benar kuat nariknya ke bawah. Habis dari ke bawah terus ini visornya kita angkat gitu cuy. Jadi harus pakai tenaga sedikit lah. Nggak beda sama kayak KIT itu kan kemarin enak cuman tinggal tekan lepas ya udah. Ini harus ditekan terus ditarik juga cuy, benar. Jadi yang ditekan itu yang di bawah ini. Terus kita tarik ke bawah kayak gini, terus kita tarik visornya. Nah udah, jadi emang rada susah karena kan harus ada 2 step yang harus kita buka, pinnya yang buat turun ke bawah sama kancingannya juga sih cuy. Jadi rada ribet, beda sama kayak gitu ya kan. Nah di sini juga sama perlakuannya, tarik ke bawah ya kan, tarik ke bawah ininya, terus ini ditarik ke atas kan, susah cuy. Nah udah ya, sebenarnya ngeri sedep sih cuy ya kan. Ngerinya tuh takutnya pecah ya kan, karena kan eman ya sayang sih untuk pinnya yang ini tuh kayak misalkan pecah atau misalkan retak gitu kan, takutnya berpengaruh sama kayak performa naik turunnya kaca gitu ya kan. Jadi rada sayang ya kan. Jadi langsung kita ganti aja sama si visor iridiumnya ya kan, flat visor, yang dimana ini visornya bahannya tebel sih. Terus untuk warnanya juga bagus, pengerjaannya bagus, cacatnya juga nggak ada sih, nggak ada cacatnya sama sekali lah ya kan. Jadi langsung kita aja pasang ya kan. Untuk pasangnya juga rada sedikit tricky ya kan. Jadi untuk pin yang atas ini harus masuk dulu di sini coy. Jadi ibaratnya itu pin kancingan yang ini tuh, yang atas ini tuh harus masuk di atas dulu, kemudian ini ditarik
Atau bisa juga sama-sama ini ditarik kemudian ini dimasukin terus dilepas. Jadi harus ada 2 tahap juga, masukinnya tuh yang ini kemudian yang ini cuy. Jadi kita langsung aja ya kan. Jadi kalau misalkan tangan sendiri tuh rada susah cuy. Biasanya sih aku ganti-gantiin temen gitu harus perlu bantuan cuy. Rada sedikit tricky cuy soalnya cuy ya kan. Jadi ini dimasukin ke atas ini ya kan. Nggak kelihatan juga sih. Dimasukin ke atas terus ini ditarik ke bawah. Semoga aja bisa. Kalau nggak bisa nanti aku ganti posisi cuy. Emang rada susah cuy kan, jadi rada tricky gimana gitu ya kan. Jadi ya gini nih, kalau misalkan sendiri kan nggak ada yang bantu. Nah jadi udah kepasang ya kan. Tadi itu benar-benar susah kalau misalkan posisi duduk gini cuy. Jadi aku tadi itu harus duduk di bawah ya kan, jadi susah ya kan. Jadi kalau misalkan udah kepasang satu gini, yang satunya tuh lebih gampang karena kan baknya udah ada yang pegangannya. Jadi kita tinggal terusin lah ya kan. Jadi sama sih pasangnya. Jadi kan nggak ke video ya kan. Mungkin karena susah juga tempat duduknya. Kalau yang ini pasti ke video cuy. Jadi sama sih pasangnya. Ini tinggal dimasukin ke atas ya kan. Nah kalau udah kancingannya udah ke atas, kita tarik ke bawah ya kan. Kita tarik ke bawah sambil ditekan cuy, sambil ditekan. Kalau nggak sambil ditekan nggak bisa. Terus kemudian kayak bunyi tok ya udah masuk. Nah tinggal kita tekan aja kalau misalnya udah masuk. Nah kalau udah bunyi tek ya udah sih cuy, udah kepasang. Tapi kita mastiin kalau pinnya udah kepasang semua. Udah, akhirnya udah kepasang ya kan. Emang rada tuh, rada susah juga cuy ya kan, karena emang apa ya, yang bikin susah itu kancingannya yang harus ngebuka ini sih, harus ngebuka kancingan bawahnya harus ditarik ya kan, harus ditarik. Jadi ya rada butuh tenaga juga ya kan. Jadi ya harus pas juga lah, kalau nggak pas ya kayak tadi. Jadi harus posisi enak baru bisa pasang ya kan. Kalau nggak posisi enak nggak bisa pasang aku cuy. Oke, jadi kita lanjut ke bagian pasang spoilernya cuy ya kan. Nah di spoilernya ini kalau misalkan tak lihat-lihat cuy ya, setelah aku menerka-nerka dan melihat itu ternyata ada cacatnya cuy dan nggak presisi cuy. Karena apa, kalau misalkan kita lihat dari sini tuh dari segi kanan dan kirinya tuh panjangnya berbeda cuy. Lebih panjang sih sebelah kiri daripada si kanan tuh. Mungkin di kamera nggak seberapa kelihatan cuy ya, tapi kalau misalkan secara kontak mata langsung itu pasti bakalan kelihatan banget. Dan aku coba nih, aku tadi kan sempat nyoba ya kan di helmku, aku tempelin itu nggak presisi juga cuy ya kan. Jadi tak kira itu presisi, ternyata nggak presisi ya kan. Nah kalau dari samping mungkin kelihatan bagus ya kan, kelihatan bagus. Tapi kalau dari sini yang bikin nggak presisi itu dari sini ya cuy. Nah mungkin kalian kelihatan kan dari situ kan. Nah ini tuh nggak presisi banget sama si sebelahnya ya kan. Kalau misalkan posisinya kayak gini ya kan, nah penghait bawahnya kayak gitu, yang sebelahnya kayak gini tuh. Jadi nggak ada yang sama cuy ya kan. Aku juga bingung, waduh ya apa ini orangnya ya kan. Ya mau gimana lagi cuy ya kan. Kalaupun ini dipasang ya bagus-bagus aja, cuman nggak presisi sih, ya nggak apa-apa sih. Yang penting nempel gini aja, tapi ya jelek juga. Terus kemudian ternyata di sini ada kayak pecah juga dikit ya kan. Aku baru kelihatan sih kalau misalkan dilihat secara detail ya kan. Tadi tuh ngeliatnya kan cuma sekilas aja sih, kukira bagus, ternyata jelek ya. Berarti nggak rekomend sih untuk toko yang kali ini ya kan, untuk bagian spoilernya ya kan. Aku nggak mau sebutin tokonya karena itu ya terserah tokonya sih, mau ngejual barang jelek ya silakan, mau ngejual barang bagus juga silakan. Pokoknya di sini aku nggak ngejelek-jelekin tokonya ya. Untuk proses pemasangannya ya tinggal kita ini aja sih, lepas 3M-nya ya kan. Di sini udah disediakan 4 3M, jadi kita tetap pasang aja. Kalau misalkan nanti ya nggak presisi dan nggak bagus, mungkin aku bakalan cepet lagi lah mungkin lah. Tapi kita bakalan coba aja sih. Ya siapa tahu beruntung masih bisa ketolong lah, kegantengannya itu masih bisa kayak Kyoto lah, bener-bener perfect gitu ya kan. Jadi kasihan juga kalau misalkan si Falcon 2 FR ini nggak sampai ganteng kayak Kyoto-nya gitu ya. Padahal kalau di di reviewnya tuh yang muncul duluan kan Falcon 2 FR, tapi yang keganteng duluan malah kayak Kyoto-nya. Pendatang baru. Bentar sih, aku kelentekin sih time-nya dulu cuy. Nah oke, jadi di sini udah kelentekin semua ya kan, dari segi 3M-nya ya kan.
Di sini kita gampang aja sih cuy kan, jadi tinggal ngepasin aja walaupun ya nggak presisi ya kan, kita tetap paksain aja. Kalau misalkan benar-benar nggak bisa kepasang, nggak apa ya, jelek lah looknya ya, mending dicopot aja ya kan. Jadi kita pasin aja sih, kalau misalnya nggak kelihatan kamera ya mohon maaf karena emang nggak presisi cuy, aku takutnya tambah jelek ya kan. Jadi kita pegangin aja dulu. Yang patokan yang bener itu mesti aku di area tengah dulu ya, jadi pasangnya itu lebih enak ngepasnya di area tengah baru di area kanan kirinya cuy. Jadi kita pasin dulu ya kan, yang bener-bener pas untuk si bagian tengahnya. Benar tuh, ini udah nggak bisa presisi cuy. Tuh aku juga bingung mau ngepasin si kanan kirinya tuh, soalnya masalahnya si area kanannya tuh nggak pas ya kan, sebelah kirinya pendek kan, jadi bingung cuy kan, jadi ya jelek gitu cuy kalau dilihatnya pasti. Ini kan kayak gini cuy, kalian lihat tuh, ini kan panjang, nah kalau di sini ini pendek. Mungkin dari kamera nggak seberapa signifikan sih kelihatannya, cuman kalau dari kotak mata benar-benar beda banget karena beda. Panjangnya udah aku ukur ternyata emang beda sih cuy, dan ini juga nggak pas ya kan, di area tengah ini juga nggak pas, jadi renggang cuy, nggak bisa nempel banget sih ya kayak caranya. Aku juga bingung cuy, dari tadi tuh nggak pas gitu ya kan, kalau ini ternyata nggak presisi. Mungkin pemotongannya ini cuy, mungkin nggak ya, asal-asalan lah mungkin tokonya. Oke, jadi di sini mungkin udah kepasangnya cuman segini aja sih cuy ya kan, udah nggak bisa apa ya, nggak bisa bagus karena emang nggak ada presisinya sama sekali ya kan. Jadi ya jelek sih kalau dari kelihatan dari belakang itu. Kalau dari sini tuh dia langsung turun ya kan, kalau dari samping sini cuy, kalau dari samping sini tidak langsung turun, kalau dari samping sini dia itu masih naik dari sebelah kiri sisinya. Aku juga bingung cuy, nempatinnya gimana ya kan, pokoknya looknya kayak gini lah. Looknya tuh sebenarnya ganteng cuy. Nah kalau dari samping sini tuh looknya sebenarnya ganteng karena ini spoilernya kan spoiler 3D ya, jadi dia lebih timbul ya. Cuman ya apa ya, dengan harga 110.000 ini juga kalau dibilang nggak worth it banget, rugi malah ya kan, karena plastiknya juga jelek, kemudian pengerjaannya pun juga jelek ya kan, kualitasnya benar-benar jelek lah. Tapi ya mau gimana lagi, pokoknya kalau misalkan kepasang ya kayak gini lah, lebih ganteng lah sebenarnya ya kan, cuman kualitasnya aja lah yang jelek ya kan. Jadi untuk total ngegantengin Falcon 2 FR ini mulai dari visor, kemudian dari spoiler dengan harga 83.000 ditambah 110.000, yaitu adalah totalnya 193.000 ya kan, yang dimana sebenarnya ini kalau misalkan nggak ada masalah sama spoiler, ini benar-benar worth it banget dan bakalan keren banget ya kan. Tuh ya gimana lagi ya kan, sayang banget sih aku sebenarnya, cuman ya nggak bisa kepake sih. Mungkin aku habis ini beli lagi, cuman ini mungkin ya dibuang aja lah. Ya nggak mau gimana lagi, nggak bisa pas sih, kalau dipaksain juga jelek kalau dari belakang. Ya mungkin nggak dibuang juga sih, sayang ya kan, ya mungkin simpen di rumah lah, beli lagi yang baru ya kan, yang kualitasnya lebih oke, mungkin dengan harga ya lebih mahal dikit tapi kualitas bagus, ya nggak apa-apa lah demi kegantengan helm ya kan. Nah jadi untuk konten kali ini cuman mungkin sekian sih cuy ya kan, yang dimana aku cuman memperlihatkan dan ngegantengin sih KIT Falcon 2 FR ku, yang dimana berganti alat visor ya kan, iridium, kemudian sama masang sih spoilernya cuy ya kan. Tapi ya mau gimana lagi, dengan total 193.000 kali ini nggak worth it dan nggak memuaskan diriku sendiri ya kan, karena ya nggak bisa bagus kayak KIT kemarin. KIT Kyoto kemarin tuh nggak ada cacatnya sama sekali dan benar-benar memuaskan banget sih, karena emang benar-benar ganteng dan nggak ada cacatnya, beda sama KIT Falcon 2 FR ini ya kan. Dan mungkin kedepannya bakalan channelku banyak lagi videonya mengenai proyekan-proyekan Vario. Mungkin selain proyekan Vario juga ada, kalian tunggu aja, stay tune ya kan, yang dimana bakalan update terus ya kan kedepannya, dan insya Allah bakalan aku sering-sering update lagi kayak waktu tahun lalu ya, gimana mungkin satu minggu itu ada 2 kali ya kan. Sekarang kan biasanya aku 2 minggu sekali, 1 minggu sekali, nggak mesti karena ada kesibukan kuliah, yang dimana kuliahku udah selesai ya kan, skripsi udah selesai, tinggal wisuda aja sih. Jadi kesempatan untuk konten lebih banyak ya kan. Oke, mungkin sekian sih cuy ya kan. Untuk kalian jangan lupa subscribe, like, comment, dan share ke teman-teman kalian kan, yang dimana supaya aku semangat lagi depannya, supaya aku lebih
giat lagi untuk kontennya ya kan. Dan mungkin cukup sekian sih cuy ya kan dari aku pamit undur diri dan sampai jumpa cuy.